Hari ini kita akan membahas soal resesi ekonomi. Jokowi sudah mengatakan bahwa resesi ekonomi atau tahun 2023 adalah masa gelap bagi ekonomi. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kita ada kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Selanjutnya, Presiden Bank Dunia menyebutkan di akhir tahun ini ada 60 negara yang kemungkinan akan bangkrut atau mengalami resesi ekonomi. Kita akan bahas masalah ini, seperti apa dan kayak apa sih resesi ekonomi itu, bersama saya, Yus Husni Tamrin. Halo, Yus. Halo, terima kasih Mas Rama, saya udah diundang. Ya, kita akan membahas masalah resesi ekonomi. Karena Yus Husni ini adalah seseorang yang paham betul soal masalah ekonomi. Dia adalah seorang wartawan ekonomi dan seorang penulis buku. Gini Mas, ketika kita mendengar kata resesi, itu kan seperti sesuatu yang out of our life gitu loh. Di luar kehidupan kita, jauh di Amerika, jauh di Eropa, dan seterusnya. Kalau misalnya ingin kita memahami persoalan resesi ekonomi, itu kita harus paham apa itu resesi. Resesi itu secara simpel adalah di mana suatu negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhannya negatif dalam 2 kuartal yang berturut-turut. Mengalami penurunan. Penurunan atau pertumbuhannya negatif. Negatif, minus ya. Ya, secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Kenapa 2 kuartal? Karena dalam waktu 2 kuartal atau 6 bulan itu adalah waktu yang cukup bagi suatu negara apabila terjadi masalah ekonomi untuk mengambil tindakan guna recovery. Artinya kalau 6 bulan itu masih kembali negatif, berarti negara itu sudah secara teori sudah masuk resesi, jurang resesi, lembah resesi. Artinya di 6 bulan pertama terjadi minus, di 6 bulan Bukan, kedua 3 bulan pertama minus, 3 bulan kedua minus. artinya di proses recovery-nya dilakukan di kuartal ketiga, betul ya? Begini, kan intinya setiap negara, setiap pemerintahan itu selalu ingin ekonominya tumbuh dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun. Apabila terjadi pada 1 kuartal negatif, kemudian kuartal berikutnya pun negatif, itu sudah secara teori sudah masuk resesi. Nah, yang ditakutkan atau yang disebutkan masa gelap oleh Presiden Jokowi itu adalah resesi yang mengancam seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia. Artinya, kalau seluruh negara atau sebagian besar negara atau negara-negara ekonomi besar di dunia mengalami resesi, maka dapat dipastikan itu akan berimbas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena ekonomi dan perdagangan di dunia saat ini sudah sangat kompleks, sudah sangat terintegrasi. Kalau misalnya di Amerika terjadi resesi, di Cina terjadi resesi, di Eropa terjadi resesi, Indonesia pasti kena. Kenapa? Pasar produk Indonesia, pasar utama produk Indonesia itu Amerika, Cina, termasuk Jepang dan Eropa. Artinya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia yang produknya itu diekspor ke Eropa, diekspor ke Cina, ke Jepang, ke Amerika, akan tutup. Berapa ribu tenaga kerja kita yang akan kehilangan pekerjaan. Itu akan menjadi bola salju. Itu yang ditakutkan, yang dimaksudkan gelap oleh Pak Jokowi. Kemudian kalau kita lihat lagi penyebabnya apa? Nah, resesi ekonomi dunia saat ini penyebabnya kalau kita runut dalam 4 tahun terakhir. Itu pertama dimulai ketika Presiden Trump mengobarkan perang dagang dengan Cina. Perang dagang dengan Cina itu sangat memukul ekonomi dunia. Kenapa?
Karena pada teknisnya, pada pelaksanaannya, yang dihantam oleh pemerintahan Trump waktu itu bukan hanya Cina, tapi ada satu daftar negara sebanyak 114 negara yang dalam perdagangannya dengan Amerika mengalami surplus. Jadi waktu itu Presiden Trump menuduh negara-negara yang perdagangannya surplus dengan Amerika itu telah melakukan kecurangan. Emang itu confused, kacau. Termasuk Indonesia. Hmm. Belum pulih dari persoalan perang dagang waktu itu, terjadi pandemi. Ini pukulan yang sangat-sangat berat sekali, bukan itu seluruh dunia mengalaminya. Ketika perang di Ukraina, Rusia Ukraina. karena bagaimanapun pasokan pangan sekitar 40-50% pasokan gandum Eropa itu dipenuhi dari Ukraina dan Rusia. Keju juga demikian. Belum lagi gas, minyak, mineral, besi, baja. Itu sangat signifikan sekali jumlahnya. Pasokan dari Ukraina dan Rusia. Karena itu terkait dengan pemihakan politik, Ukraina, makanya terjadi perang karena Ukraina dikhawatirkan bergabung dengan NATO. Artinya Ukraina didukung oleh Barat. Karena didukung oleh Barat, Barat memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Akibatnya semua mata dagangan dari Rusia yang kemudian dari Ukraina juga secara teknis menjadi terhambat. Karena ekspor Ukraina dalam jumlah besar ke Eropa itu harus melalui Laut Hitam yang notabene dikuasai oleh Rusia. Kemudian lewat Turki dan seterusnya. Nah, itu jelas kalau kita melihat data dalam katakanlah setahun terakhir, Barat itu negara-negara Barat, negara-negara Eropa Barat plus Amerika itu yang mengalami kekalahan dari perang ini. Harga gas naik karena ya pasok terbesar mereka dari Rusia. Harga batu bara naik, harga macam-macam naik. Bahkan kenapa sawit kita kemarin di Indonesia ada kelangkaan minyak goreng? Karena sawit kita diborong, dikonversi jadi biodiesel di sana untuk bahan bakar PLTU, bahan bakar pabrik dan seterusnya. Sehingga minyak goreng di kita jadi mahal. Tapi ya pengusaha sawit Indonesia mendapatkan blessing in disguise, keuntungan. Juga dinikmati oleh para pengusaha batubara, di mana harga batubara dalam sejarah melampaui $240 per ton, di mana sebelumnya pernah anjlok hingga $13 per ton. Nah, artinya apabila kita mencermati penyebab resesi itu bisa karena perang, bisa karena pandemi, bisa karena bencana alam, bisa karena goncangan politik yang berat, bisa karena crash ekonomi di negara maju seperti Amerika Serikat tahun 2008-2009. Oke, jadi yang saya ketahui bahwa kalau berkaitan dengan resesi, Ya. awal dari sebuah kondisi resesi ekonomi itu selalu dikaitkan dengan kenaikan tingkat bunga atau suku bunga yang dilakukan oleh misalnya oleh the Fed. Misalnya gitu. Itu seperti apa sih? Gini, tadi sudah dijelaskan, dengan berkurangnya pasok pangan, pasok minyak, gas, dan mineral ke Eropa, itu menyebabkan harga minyak dunia naik, harga batu bara dunia naik, harga mineral dunia naik, harga pangan dunia juga naik. Oke. Itu kan kenaikan harga itu sudah berupa inflasi. Karena pasoknya berkurang. Inflasi kan harga naik karena pasok berkurang atau karena permintaan naik, gitu kan. Kurang lebih gitu lah. Nah, itu sudah terjadi tahun 2021. Amerika Serikat tingkat inflasinya udah 9,1%. Itu jauh di atas rata-rata. Yang rata-rata sebelumnya itu hanya 2,1 sampai 2,7.
Nah, dengan kenaikan inflasi yang sedemikian signifikan, obatnya apa? Instrumen moneter apa? Mengerem uang beredar dengan cara apa? Menaikkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga, uang yang berada uang beredar akan terserap masuk ke perbankan, masuk ke obligasi dan seterusnya, ke instrumen investasi. Karena bunganya lebih tinggi gitu loh. Artinya kalau bunga lebih tinggi, orang kan untuk berinvestasi nanti dulu, karena marketnya juga lagi tiarap gitu kan. Nah, bagaimana imbasnya kepada negara lain terus Indonesia? Amerika Serikat itu kan anchor dari currency yang ada di dunia. Dolar itu. Dolar itu Dolar adalah Amerika. anchor currency berdasarkan perjanjian kesepakatan Bretton Woods tahun 44 tahun 1944. Amerika sebagai pemenang perang dunia kedua quote unquote mendapatkan hadiah antara lain dolar Amerika Serikat menjadi alat transaksi Internasional. Nah, kalau the Fed, Bank Sentral Amerika menaikkan tingkat bunga, itu pasti akan diikuti oleh bank-bank komersial menaikkan bunga. Sama halnya dengan di Indonesia apabila SBI atau bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan, bank-bank lain akan naik. Bukan bank-bank lain, maksudnya perbankan akan menaikkan tingkat bunganya kan. Artinya duit akan terserap ke perbankan. Nah, yang terserap oleh perbankan di Amerika itu bukan hanya uang dolar yang ada di Amerika, tapi dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Maksudnya? Jadi uang itu masuk ke Bank Amerika atau? Iya, kan uang yang berada di Indonesia itu bukan pemiliknya bisa memasukkan uang ke perbankan Amerika. Karena nilai bunganya lebih tinggi. Karena Atau sedang nilai lebih dinaikkan. tinggi. Apalagi uang itu milik orang Amerika. Mendingan ditarik dari. Mendingan ditarik di sana lebih aman. Ya, ya. Kurang lebih gitu ya. Ya, ya. Nah, coba Mas Rahma bayangkan, ada katakanlah misalnya ada 5 orang Amerika memiliki aset di Indonesia berupa saham yang jumlahnya signifikan lah. Kalau dibandingkan dengan return saham itu, sekarang bunga perbankan di Amerika atau bunga obligasi di Amerika jauh lebih tinggi. Dia akan memindahkan duitnya dari saham di Indonesia ke deposito di Amerika. Tapi coba saham mereka di Indonesia dijual dulu kan? Dijual dalam bentuk rupiah. Ketika dia menjual IHSG itu udah tertekan satu. Ya. Kemudian dalam bentuk rupiah. Untuk ditarik ke Amerika harus dalam bentuk dolar. Artinya rupiah yang hasil jual saham ini Yang lagi merosot, ya. dia tukarkan ke dolar. Kalau permintaan atas dolar meningkat bersamaan, ya nilai dolarnya juga akan meningkat. Rupiah tertekan. Itu udah 2 kali tuh pukulan bagi Indonesia. Habis itu ya dolarnya keluar. Cadangan devisa di sini berkurang. Gitu. Ya. Oke. Nah, dengan begitu di Indonesia pun akan sama kan? Uang rupiahnya numpuk banyak, produktivitasnya turun karena market ekspor segala macam turun. Kalau market ekspor turun, pabrik banyak yang tutup. Pekerja pabrik segala macam yang berkaitan dengan pabrik itu akan terhenti juga kan? Berarti tukang nasi uduk, tukang baju, kaos segala macam kehilangan market karena mereka sudah nggak bekerja lagi. Artinya ekonomi kita juga turun semua. Kurang lebih begitu gambaran apa. Nah, tadi kan menyebutkan bahwa resesi dimulai oleh Amerika dan bisa dimulai oleh Amerika, dan saat penyebutan resesi itu ternyata tidak hanya terjadi di negara miskin. Artinya Jepang bisa mengalami resesi, Amerika bisa mengalami resesi dan seterusnya. Nah, ini apa sih? Padahal kan kalau kita bilang ngomong
negara maju ini kan orang yang Iya. duitnya negara kaya dan seterusnya. Tapi kok kenapa dia bisa mengalami resesi juga? Gini, eh pertama, kenapa seolah-olah resesi menjadi persoalan ketika terjadi di negara maju? Padahal di negara yang tidak maju, apalagi negara berkembang, itu mungkin kapanpun banyak yang mengalami resesi, tapi tidak menjadi dampaknya tidak global secara seperti jika resesi itu terjadi di negara maju, apalagi Amerika, Cina, Eropa, Jepang. Jadi kenapa resesi yang terjadi di Amerika, di Eropa Barat itu menjadi berita? Ya karena mereka mesin ekonomi dunia, gitu loh. Seperti hanya kalau dalam konteks sosial gitu, orang kaya yang sakit tuh sekampung tahu gitu loh. Kalau orang miskin. Nah, sekarang kita ngomong soal isu bahwa resesi akan terjadi di tahun 2023. Terus saat ini pemerintahan Jokowi tetap bersikukuh melanjutkan pembangunan atau rencana mega proyeknya IKN, Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara. Nah itu hitung-hitungannya seperti apa sih? Sementara kan kita lihat, wah ini Jokowi bilang ini kemudian masa gelap nih, masa gelap ekonomi, tapi kok tetap nggak ada statement apapun yang dikatakan Jokowi bahwa kita hentikan dulu IKN misalnya. Gini, resesi itu ya sekali lagi adalah penurunan pendapatannya dalam 2 kali 3 bulan berturut-turut, atau dalam konteks negara penurunan PDB, itulah penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi mengenai resesi global itu sering disebutkan bahwa dimulai dari negara maju. Kenapa negara maju? Karena hubungan atau multiplier effect yang terjadi, gini, suatu peristiwa yang besar yang terjadi di negara maju, multiplier efeknya lebih besar ketimbang apabila kejadian itu terjadi di negara berkembang dan negara miskin. Nah, kenapa negara miskin tidak terimbas atau kecil imbasnya? Karena negara miskin itu tidak memiliki hubungan yang banyak dengan negara-negara maju itu. Negara maju, antar negara maju atau negara maju dengan negara berkembang lapis atas, itu memiliki keeratan hubungan ekonomi yang sangat kompleks, berupa transaksi perdagangan, ekspor impor, kemudian transaksi keuangan, dan investasi. Oke? Bayangkan kalau misalnya di Amerika terjadi crash seperti hanya tahun 2012-2013, di mana salah satu perusahaan investasi di sana ambruk, itu dampaknya kemana-mana. Kenapa? Karena mereka berinvestasi di banyak negara. Mereka membiayai, memfasilitasi pembayaran ekspor impor dan seterusnya. Apabila macet, satu kali gagal bayar dalam jumlah besar di satu negara besar, itu akan berdampak panjang. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kenapa di tengah resesi dunia atau ancaman resesi dunia, maka disebutkan hampir gelap tahun 2023, pemerintah tetap ngotot untuk mengeksekusi pemindahan ibu kota negara, pembangunan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur tidak dihentikan. Pertama, proyek-proyek itu sudah dieksekusi, sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kalau ditunda biayanya akan meningkat, dan apabila dimulai lagi akan meningkat lebih besar lagi. Jadi
penganggaran biaya-biaya itu sudah dilakukan di tahun-tahun di mana ancaman resesi belum ada. Kemudian pembangunan infrastruktur itu akan menciptakan spot-spot baru. Pertama akan menciptakan spot-spot baru pertumbuhan ekonomi. Bisa dibayangkan begini, analoginya. Apabila di Kalimantan antara dua kota itu belum ada jalan tol atau jalan biasa yang relatif lebih bagus, lebih besar. Harga tanah di kiri kanan di sekitar situ mungkin hanya sekitar 10.000 per meter persegi. Tapi setelah dibangun jalan tol, dibangun pelabuhan, tanah-tanah yang berada di sekitar situ, rumah dan seterusnya, itu nilainya akan meningkat. Dengan nilai yang meningkat, pemiliknya akan terstimulus untuk menjualnya kepada investor untuk dijadikan tempat usaha, untuk dijadikan perkebunan dan seterusnya. Ekonomi di situ tumbuh. Sebelumnya pisang yang ada di situ tidak bisa dijual ke kota karena tidak ada akses jalan. Kalaupun dibawa secara manual, secara konvensional, keburu busuk di tengah jalan. Singkong hasil bumi lainnya juga begitu. Tapi setelah ada jalan tol, kiri kanannya sudah mulai ada rest area, kemudian di situ ada rumah makan dan seterusnya. Hasil bumi yang sebelumnya tidak terjual bisa dijual di situ. Ekonomi tumbuh di situ. Belum lagi sekali lagi nilai properti di sekitar kiri kanan jalan itu akan tumbuh. Dan itu jelas akan meningkatkan PDB tadi secara instan. Sebentar. Pada waktu SBY bikin jalan tol antara Jakarta Bandung, ya, waktu bikin tol Jakarta Bandung itu kan sempat dianggap menjadi masalah bagi masyarakat kecil yang tadinya bisa berjualan di pinggir-pinggir jalan, yang seperti yang Anda bilang tadi kan, kalau ada tol bisa jualan di rest area. Nah itu kan sempat bikin heboh kan, karena wah ini jadi mematikan lah istilahnya, mematikan perdagangan atau bisnisnya masyarakat di sekitar, karena jalannya yang biasa dilewati oleh mobil itu sekarang berpindah ke jalan tol. Itu gimana itu? Gini, pertama saya koreksi dulu, jalan Cipularang itu sebenarnya sudah di launch proyeknya ketika zaman Pak Harto tahun 1996, waktu zaman Menteri PU-nya Radina Muchtar. Artinya jalan itu sudah digagas ketika zaman Pak Harto. Dulu jalur Jakarta-Bandung mungkin 95% melalui jalur Cianjur, Puncak Bogor. Jalan biasa, jalan arteri. Oke. Kemudian setelah ada jalan tol ya, usaha di sini banyak yang mati. Ya. Jalur Cianjur banyak yang mati. Sementara jalur Cipularang hidup lah gitu. Bahkan properti di Ciganea, di Purwakarta itu melonjak. Ya itu konsekuensinya. Artinya gini, tidak ada kesengajaan untuk mematikan usaha-usaha restoran segala macam di jalur Cianjur Puncak. Tapi dengan keberadaan jalan tol Cipularang itu, ekonomi di sekitar Jawa Barat itu tumbuh jauh lebih bagus. Artinya ada gain yang didapat lebih besar gitu. Walaupun konsekuensinya jalur Cianjur menjadi mati. Oke, lanjut. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Rama. Jadi seperti jalan tol Trans Sumatera kan bukan hanya persoalan dari Lampung ke Palembang yang asalnya 8 jam menjadi 3 jam. Akan tetapi hasil bumi yang dihasilkan di wilayah Sumatera Selatan, di Lampung, itu menjadi lebih tinggi nilai jualnya untuk bisa sampai dikirim ke Jakarta. Oke, kalau itu berkaitan dengan tol ya. Dengan tol. Kemudian properti, pertanahan, rumah segala macam yang dilewati oleh jalan tol itu naik harganya.
Artinya di situ ada peningkatan nilai aset masyarakat Ya. secara mendadak. Nah, tadi yang berkaitan dengan jalan tol, saya merasa itu memang agak bisa diterima akal. Ya. Tapi yang berkaitan dengan IKN, itu kan Gini. seperti apa? Gini, ini saya memberikan gambaran kurang lebih begini. Proyek infrastruktur atau proyek-proyek besar itu kan vendornya banyak. Di sana ada penyerapan tenaga kerja, di sana ada pemasok barang bahan bangunan dan seterusnya. Itu menstimulus ekonomi loh. Membuat ekonomi di sekitar IKN menjadi tumbuh. Tapi tidak sesignifikan jalan tol, betul begitu. Kalau dalam konteks Bisa, sama juga. dari segi biayanya kan, kalau kita IKN sekian ratus triliun atau 400 sekian triliun, sementara kalau mungkin kita ngomong nih 400 triliun itu kita bagiin, kita sebar untuk pembuatan jalan tol lagi. Logikanya kan Ya. lebih bermanfaat banget dengan jalan tol dibanding IKN. Bisa Nah nggak di situ? ini, itu kan hitung-hitungannya tidak dalam jangka waktu yang sama. Kalau jalan tol akan bernilai ekonomis atau BEP-nya, break even point-nya itu katakan dalam waktu 20-25 tahun. Oke. Tapi untuk IKN mungkin 50-100 tahun ke depan. Ya. Karena kebutuhan untuk memindahkan ibu kota negara, pusat pemerintahan keluar Jakarta itu sangat tinggi sekali. Kemudian ada juga kebutuhan untuk membangun wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan dan Indonesia Timur, itu lebih tinggi lagi. Apabila ibu kota negara Indonesia berada di katakanlah di Kalimantan Timur, itu akan lebih memudahkan mobilitas, pengurusan segala macam ketimbang harus tetap di Jakarta. Dengan adanya ibu kota negara di sana, kota-kota di sekitarnya itu akan tumbuh seperti halnya Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang di Jawa Barat dalam katakanlah 30-40 tahun terakhir. Jadi yang akan tumbuh itu bukan dari pembangunannya saja, tapi dari aktivitas yang akan berjalan di ibu kota negara yang baru nanti. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Sementara banyak orang mengatakan bahwa di zamannya Jokowi, Ya. sistem atau penataan ekonomi Ya. yang dilakukan oleh Jokowi itu saya asumsikan gitu, Ya. menjadi lebih baik dibanding zaman SBY. Artinya dalam konteks bila kita akan mengalami masa resesi, Ya. itu kemungkinan Jokowi ini atau pemerintahan Jokowi ini bisa menanggulangi, mengantisipasi. Ya. Logikanya kalau ini penataan ekonomi lebih bagus dibanding SBY, logikanya sangat mungkin bisa melakukan antisipasi. Ya, Artinya resesi bisa kita hindari gitu lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu betul nggak asumsi itu? Gini, kan proyek-proyek yang dieksekusi di zaman Pak SBY tahun 2004 sampai 2010 dengan proyek-proyek yang dijalankan oleh di zaman Pak Jokowi 2014 sampai sekarang, itu kurang lebih sumber dananya sama. Sumber dananya pertama dari pajak, dari APBN, dari swasta nasional, kemudian investasi asing, dan investasi asing. Sementara yang dari pemerintah, selain dari APBN juga dari penerbitan surat utang atau awam menyebutnya utang luar negeri. Nah, utang luar negeri itu atau utang itu sejak tahun 2000-an ke sini tidak lagi bersumber dari negara atau institusi keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Jadi yang namanya utang luar negeri itu
bukan lagi dari satu lembaga, berasal dari satu lembaga, akan tapi sekarang dari market, dari pasar. Oke, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa utang luar negeri itu terbagi atas dua, Pak. Hmm. Utang luar negeri publik. Utang luar negeri publik itu atas nama negara yang diwakili oleh pemerintah. Kedua, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN. Artinya, kalau berbicara masalah utang luar negeri, itu separuh swasta, separuh pemerintah. Karena porsinya emang 50-50. Kebetulan begitu. Kebetulan atau memang? Kebetulan. Oh, Kebetulan. Tapi sebenarnya nggak ada aturan. Oh, nggak ada. Bisa negara lebih besar atau swasta lebih besar. Nah, caranya itu dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Kan begini, kalau misalnya pemerintahan sekarang tidak dipercaya oleh market, oleh investor, nggak ada yang beli dong surat utangnya. Tapi nyatanya surat utang yang diterbitkan oleh Indonesia, yang dikenal dengan SUN, surat utang negara, itu selalu laris di pasar Eropa kan, mau di Shanghai, mau di Indonesia sendiri gitu. Artinya pembelinya ada. Kenapa? Karena utang-utang negara, utang-utang swasta pun sama, yang berbadan hukum Indonesia itu digaransi atau dijamin, di-endorse oleh 5 institusi rating, institusi pemeringkat investasi internasional. 3 diantara yang terbesar, dan yang terbesar sekali itu Standard & Poor's. Kemudian 2 lagi Moody's Investor dan Fitch Rating. Semuanya memberikan status atau predikat layak investasi bagi Indonesia per 2019. 2017, 19 Mei 2017. Artinya setelah di era Jokowi. Ya. Artinya juga di zaman SBY. Di zaman SBY sudah dapat, tapi Standard & Poor's, di mana ini perusahaan pemeringkat paling sophisticated lah, itu belum memberikan predikat layak investasi buat Indonesia. Oh, oke. Nah, artinya dengan predikat layak investasi dari lembaga pemeringkat itu, para investor di market menjadi confident, menjadi percaya diri dan percaya bahwa uang ini akan digunakan ke sektor-sektor yang produktif, yang menghasilkan uang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Kriteria satu uang pinjaman yang terkolek dari penerbitan surat utang digunakan secara produktif itu 3. Pertama, dialokasikan untuk proyek produktif yang di situ sudah sangat komprehensif sekali, bisnis plan-nya seperti apa, keuntungannya berapa, dan seterusnya. Kemudian pengawasan pembangunannya. Supaya tidak terjadi kebocoran ya. Supaya tidak terjadi kebocoran, supaya tidak terjadi kemangkrakan dan mangkrak. Kemudian nanti pengelolaan proyek setelah proyek itu jadi. Itu harus ada jaminan bahwa nanti itu akan seperti yang dijelaskan dalam bisnis plan. Makanya para investor internasional, thanks God, masih percaya dengan Indonesia, dengan pemerintah Indonesia, bukan hanya dengan pemerintah Indonesia, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang menerbitkan surat utang, gitu. Jadi secara fundamental kita masih lebih bagus dibandingkan dengan banyak negara, bahkan dengan negara-negara maju. Buktinya kalau diasumsikan puncaknya COVID itu 2020-2021, Indonesia sudah bisa melalui dengan sangat baik. Dibandingkan dengan negara lain dengan jumlah korban tidak terlalu banyak, padahal jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Padahal Indonesia itu negara berkembang dengan tingkat pendapatan $4.100 per tahun.
dibandingkan dengan Amerika yang pendapatannya $65.000 per tahun, tapi korban meninggalnya sampai. Termasuk wilayahnya yang ya kan Iya, dengan tingkat pendidikannya masih rendah, tapi itu korbannya sedikit, penanganannya bagus, dan ekonomi cepat recovery. Faktanya itu gitu. Kita lepas dulu dari keberpihakan politik. ya, ya, Tapi ya. faktanya begitu gitu. Nah, kalau berkaitan tadi kan Yus singgung soal hutang, soal Ya, utang. ya. Soal utang. Nah, ini kan isu utang ini kan menjadi sesuatu yang selalu disinggung dan disinggung oleh kelompok oposisi gitu kan. Iya, iya. Nah, sementara signifikan banget tuh ngutang-ngutangnya tadi Iya, bahwa iya, tadi iya. oke lah Indonesia atau Jokowi dianggap kredibel sehingga orang pada Iya. masuk ngasih utang. Iya. Tapi kan dalam konteks orang ngasih pinjaman kredibel gitu Iya. kan pembayarannya utang kan setelah orang ngasih Iya. pinjaman gitu Iya, kan, nanti iya. sekian bulan, sekian tahun, sekian dan seterusnya. Nah itu kan makanya itu menjadi gorengan yang selalu diungkap dan diungkap. Itu gimana itu? Gini. Dalam masyarakat, orang yang punya utang itu value-nya negatif. Ya, ya, Oke. betul. Value-nya negatif. Jadi pun dalam pemikiran banyak orang, negara yang banyak utang itu negatif. Ya. Kurang lebih gitu kan. Kemudian disusul lagi dengan tesis mungkin nanti anak cucu kita akan dibebani hutang Iya, sehingga satu iya. orang berkewajiban Sekian juta. membayar sekian puluh juta, Ya, membayar sekian puluh juta. Coba cari dalam sejarah ekonomi dunia, nggak pernah ada tuh suatu negara yang utangnya segimana gitu. Kemudian utang itu dibebankan kepada Dibayarin ya. rakyatnya satu orang harus, nggak pernah ada. Itu hanya ketakutan yang muncul dalam kepala mereka sendiri. Nah, kemudian utang itu dalam konteks negara itu kurang lebih sama dengan dalam konteks perbankan, Mas Rama. Jadi gini, kalau Mas Rama punya uang katakanlah 200 juta, tentu tidak akan ditaruh di lemari atau di bawah kasur, pasti ditaruh di bank. Ya, kalau ditaruh apa judulnya, kecuali Mas Rama mau menginvestasikannya berupa emas, berupa saham atau obligasi, surat utang dan seterusnya. Nah, apabila Mas Rama menaruh di bank, pasti akan memilih bank yang kredibel, Ya, bank besar. yang aman lah. Oke, bank yang besar. Nah, bank yang besar itu seperti apa sih gitu? Ya. Yang besar itu yang asetnya besar. Ya. Yang asetnya besar itu adalah yang jumlah kreditnya besar, yang jumlah dana masyarakat yang tersimpan di bank itu jumlahnya besar. Tapi juga ketika misalnya saya mau mengambil uang saya semuanya, Iya. akan mampu diberikan Karena, semuanya gitu kan ya. Karena bank itu dikelola dengan baik. Nah, bank yang besar itu pasti punya kewajiban besar kepada pemilik dana, kan, kepada deposan. Ya. Nah, makin besar kewajiban atau utang sebuah bank, kan, makin besar, maka bank itu menjadi lebih besar dan lebih dipercaya, kan? Ya. Ya kan? Ya. Dalam konteks negara pun begitu. Apabila sebuah negara memiliki utang yang makin besar, berarti negara itu dipercaya oleh market sebagai tempat berinvestasi. Ya. Iya kan? Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sejak tahun 2000 sini atau sejak tahun 90-an lah, kita tidak lagi meminjam dari institusi internasional seperti Bank Dunia, Bank IMF, IMF, enggak, atau dari negara Jerman, Jepang, Amerika, enggak, tapi meminjam dari market gitu. Artinya kalau market tidak membeli, uang tidak terkolek, utang tidak terjadi. Ya. Tapi kan mereka percaya. Ya, oke. Soal percaya saya setuju. Artinya kan kredibel tadi. Ya. Ya ibaratnya ketika kita mengajukan utang, bank ngomong, "Oke, saya percaya Anda karena Anda biasa membayar utang." Nah, sekarang kan biasanya berkaitan dengan pengembaliannya kan. Ya. Orang yang takut itu tadi, makanya sampai diomongin per kepala sekian puluh juta harus bayar atau salveran. Nah,
yang kita pikirkan kan bagaimana tadi kan ujungnya memang sudah terbukti kalau si Jokowi ini, Pak Jokowi ini bisa mampu gitu mengembalikan hutang-hutang yang sudah dikolek. Gini, gampangnya gini. Eh, kan dari tahun ke tahun Indonesia masih bisa menerbitkan utang lagi, menerbitkan surat utang lagi. Artinya market kemudian percaya. Lalu kalau ditanya apakah terbukti bahwa Indonesia Mampu membayar hutang, mampu bisa dipercaya, mengembalikan, ya. mampu membayar utang? Gini, gampang sekali itu menjawabnya. Kalau ada satu kasus surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, kemudian jatuh tempo dan pemerintah tidak bisa membayarnya, semua layar TV kita sudah dipenuhi oleh berita itu. Semua layar TV pemberitaan media-media internasional sudah dipenuhi oleh berita itu. Karena Indonesia Sekarang nggak mungkin lagi menutupi hal-hal yang seperti itu. Dan itu bagi media sangat-sangat seksi sekali, memiliki nilai jual dan nilai informasi yang sangat besar bagi para investor, para pelaku bisnis di seluruh dunia. Toh tidak terjadi, tidak pernah ada. Karena apa? Karena setiap surat utang yang terbitkan itu sudah disertai dengan bisnis plan-nya. Di situ ada penjamin emisinya, ada term condition-nya jika terjadi A, jika terjadi B. Sudah aman gitu loh. artinya Indonesia mampu mengembalikan utang tadi gitu kan ya? Oh iya. Lunasi hutang. Iya. Kalau ketika jatuh tempo. Iya. Kalau ada surat utang yang tidak bisa dilunasi, namanya udah gagal bayar, udah jadi berita internasional itu. Ya. Oke. Jadi artinya kalau sekarang kita balik ke masalah resesi tadi ya. Oke. Atau sebutlah gini. Saya membayangkan kalau resesi itu bisa kita atasi, salah satunya adalah ketika ada sempat beberapa tahun yang lalu sempat disebutin ada sekian 11.000 triliun uang yang ngendon atau berada di luar negeri. Sebutlah negara itu Swiss. Nah, seandainya itu kita bisa recall gitu, kita bisa tarik gitu. Itu kira-kira yang saya bayangkan adalah akan menyelamatkan bangsa ini gitu kan, karena kita punya uang banyak yang akhirnya bisa dikelola, bahkan mungkin kalau kita ngomong 11.000 triliun sementara biaya IKN itu kan cuma 400-an sekian triliun gitu kan, nggak sampai 500, itu otomatis sudah selesai IKN gitu kan. Nah itu gimana itu? Begini, justru saya bingung kalau tiba-tiba ada uang jangan 11.000 triliun, 1.000 triliun tiba-tiba masuk ke Indonesia gitu. Itu akan merepotkan loh Mas. Coba ditaruh di mana? Kalau masalah saya tanya ke Pak Rama, saya tanya balik. Tiba-tiba uang dari Swiss itu masuknya ke Indonesia 1.000 triliun, ditaruh di mana? Di bank lah. Ya di bank mana? Belum tentu loh BRI, BCA mau terima. Kenapa? Bank mau terima duit katakan 500 triliun gitu. Mau disalurkan kemana gitu loh. Kalau duit masuk di bank tanpa disalurkan ke pihak ketiga dalam bentuk kredit, rugi loh, itu jadi kanker buat bank. Karena? Ya dia harus bayar bunganya. Oh, ya. Nah, itu satu hal. Kemudian gini, nilai 11.000 triliun yang disebutkan mention di dalam MLA, perjanjian MLA Indonesia dengan Swiss, itu bukan berarti begitu ditandatangani bisa dieksekusi langsung dalam beberapa bulan, kemudian duit itu pindah ke sini, nggak mungkin. Kalau jangan 11.000 triliun, 500 katakanlah 1.400 triliun, artinya berapa? 100 miliar dolar ditarik secara bersamaan dalam satu kali penarikan dari Swiss. Swissnya bisa ambruk Mas. Nggak bisa. Bank Swiss itu ya duit itu kan seperti darah bagi perbankan. Kalau ditarik tiba-tiba Swissnya ambruk, nggak bakalan kayak saya ingat zaman Krismon kan? Iya. Orang pada ngambil uang dari bank. Itu sangat berbahaya. Jadi
Kemudian apakah misalnya ketika di Indonesia terjadi resesi kemudian ada duit masuk, belum tentu diapakan dulu gitu loh. Ya, 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 Dalam ya. resesi ini kan bagaimana menjaga peningkatan, sustain, keberlanjutan, peningkatan produktivitas setiap orang, setiap badan. Ya, 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 ya. Bukan uangnya berapa yang masuk gitu loh. Tapi bagaimana produktivitas kita ini meningkat. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran lah. Kan Indonesia, PDB Indonesia itu kurang lebih didapat dari luar negeri, dari dalam negeri sendiri gitu kan. PDB, oke. Oke. PDB kan dari luar negeri itu berupa remittance, jasa, orang-orang yang kerja di Arab, di Malaysia, di mana gitu. Gajinya dikirim ke Indonesia. Oh, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ya? Nah, itu satu. Kemudian dari ekspor kita. Oke. Ya kan? Ya, ya, ya. Nah, kurang itu. Nah, sebagian besar PDB Indonesia didapat dari dalam negeri. Sebagian besar. Sebagian besar, mungkin sekitar 80-90% lah. Oke. Artinya, kalau namanya resesi dunia itu terjadi, kita relatif lebih aman. Kenapa? Karena 80% ekonomi kita masih bertumpu di dalam negeri. Berbeda dengan Singapura. Singapura itu 95% ekonominya bertumpu pada luar negeri. Kalau ekonomi dunia gelap, nggak ada kapal yang singgah di Singapura, nggak ada orang yang bertransaksi di Singapura, nggak ada orang yang berlibur ke Singapura, kolaps. Kita enggak, kita masih bisa bertahan. Untuk energi kita masih punya minyak walaupun sudah sedikit, masih punya gas, masih punya batu bara. Untuk pangan banyak kan orang kita katakanlah dulu ketika krisis ekonomi krisis moneter tahun 98. Ya, ya. Apakah orang desa merasakan krisis moneter? Hanya itu sebagai kabar. Mereka tetap makan nasi, mereka tetap makan ikan asin, mereka tetap makan singkong. Karena mereka menanam sendiri gitu ya? Karena mereka tidak memiliki eksposur hubungan dengan kota. Oh, oke. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, eksposur dengan negara besarnya, dengan dunianya, itu masih kecil dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat. Keterhubungannya belum sesignifikan mereka, sehingga ya ketika di Amerika, di negara maju terjadi resesi, ya di sana terjadi, tapi dampaknya ke Indonesia ada gitu, tapi nggak bakal signifikan. Ya. Jadi kan pernah pada awal-awal kemarin, di awal-awal mungkin di bulan Juni Juli lah ya. Bloomberg kan menyebutkan bahwa ada 15 negara yang kemungkinan akan terkena resesi. Kemungkinan dalam konteks 15 orang disebutin salah satu Indonesia. Nah, yang sudah terjadi adalah Pakistan karena tingkat persentasenya, inflasinya ya. Itu sudah di atas 70%, betul ya? Kalau boleh saya koreksi, itu kalau nggak salah Turki ya? Bukan Pakistan ya? Yang pasti itu Turki. Turki per Januari kemarin itu inflasinya udah sampai 80%. Ya, kalau yang saya tangkap itu adalah bahwa bagian sebelum mungkin Pakistan atau mungkin itu kan bisa disebut sebagai negara yang tidak terlalu besar lah ya. Cuman gini loh. Kenapa dia kena dulu gitu? Nah, gini. Saya agak memerlukan penjelasan lebih lanjut, lebih detail lagi. Kalau Indonesia disebutkan sebagai satu dari 15 negara yang terancam resesi. Kalau ngomongin negara mana yang terancam resesi saat ini, semua negara terancam resesi. Semua negara terancam resesi. Oke. Nah, kemudian negara mana saja yang paling parah, yang kemungkinan paling parah apabila resesi terjadi? Kita kan bisa melihat dalam katakanlah ada 2 tahun terakhir ini,
Lihat coba pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sebelumnya dihantam oleh pandemi. Ya, ya. Indonesia termasuk 3 dari 20 negara berekonomi besar yang pertumbuhannya positif di atas 5 bahkan. 5% lebih ya. Nah, artinya gitu loh, kalau mengacu pada data-data itu, seharusnya gitu negara-negara Eropa lebih dulu. Kenapa? Sekarang menghadapi musim dingin tahun ini sampai April tahun depan, mereka nggak punya gas, Mas. Ya, ya, ya. Mereka nggak punya minyak, nggak punya batu bara. Sementara mesin-mesin pabrik mereka, industri mereka kan harus tetap berjalan. Ya, 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 ya. Pasokan minyak dari Rusia berhenti, pasokan gas dari Rusia berhenti, pasokan pangan dari Ukraina juga berhenti. Harganya udah gila-gilaan di sana. Saya nggak heran kalau di Inggris kemarin Ya, ada asal Inggris tuh. ada berita satu sekolah kekurangan Betul. bahan Ya, ya, pangan. ya, ya, ya. Sampai orang katanya melakukan pengurangan makannya jadi Iya, dikurangin. iya. Karena pada akhirnya kan manusia itu berhadapan dengan kebutuhan pokok. Anda boleh ngurusin surat utang, obligasi, saham itu, tapi harus makan 3 hari sekali. Ya, ya, ya. Ya itu kan disebutkan sampai ada orang mengunyah penghapus karet katanya. Itu kan Iya. tragis banget gitu Iya. ya. Oke ya, mungkin itu satir lah. Tapi kurang lebih kondisinya mendekati itu. Artinya gitu. Sebenarnya di Indonesia masih aman-aman saja kok. Indonesia impor kedelai, Indonesia impor jagung Ya, ya, untuk ya. makan ayam, Indonesia impor terigu. Tapi kan itu bukan makanan utama. Tapi kalau kita aman, kenapa Jokowi mengatakan 2023 Gini, gelap. gelap? Gini, Betul. kan katakanlah seminimal apapun kita memiliki exposure hubungan ekonomi internasional dengan Eropa, Jepang, Cina, Amerika, tetap saja yang namanya untuk pertumbuhan ekonomi itu harus mengandalkan industri yang menciptakan nilai tambah yang tinggi dan investasi baru. Tanpa 2 instrumen itu, pertumbuhan ekonomi itu akan sangat lambat. Gitu loh. Artinya, apabila resesi benar-benar terjadi dan sangat hebat di negara-negara maju, maka perdagangan ekspor-impor kita akan terganggu. Ya, ya, ya. Oke, kita bahas dulu untuk ekspor-impor. Bayangkan kalau misalnya ekspor tekstil, ekspor sepatu kita berhenti. Ada 3 juta karyawan yang terlibat langsung di industri sepatu. Ada sekitar 1 juta di industri tekstil ada sekitar 1.800.000 yang terlibat di industri alas kaki. Apabila mereka kehilangan pekerjaan, itu yang langsung loh Mas. Yang tidak langsung, ibu-ibu penjual nasi uduk, tukang ojek yang biasa ngantor karyawan, semuanya berhenti multiplier efek negatifnya sangat banyak.